Islam. Banyak orang menafsirkan Islam secara keliru, kemudian melihat Islam sebagai agama yang mungkin kurang, maksudnya kurang baik ya dalam pandangan banyak orang, terutama non-Muslim. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Ya teman-teman, saya pikir bahwa di dalam tayangan-tayangan video seperti ini, kita tidak hanya sekedar memberikan tanggapan dan klarifikasi berkaitan dengan masalah Alkitab atau masalah tentang Tuhan Yesus, keimanannya orang Kristen, tetapi memang hal-hal yang masih berkaitan dengan kekristenan itu tetap harus kita berikan tanggapan dan meluruskan hal-hal yang sifatnya keliru menurut saya. Pada tayangan video ini saya ingin menunjukkan satu cuplikan video kepada teman-teman, satu kesaksian yang disampaikan oleh seorang mualaf. Menurut pengakuan dia itu mantan pendeta, 10 tahun menjadi pendeta, kemudian bekerja di LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Sekali lagi, persoalan dia menjadi Muslim atau berpindah agama itu bukan isu utama ya, karena itu hak dan kebebasan pilihan setiap orang. Tetapi yang menjadi alasan kenapa pindah, nah itu yang selalu menjadi penilaian atau koreksi-koreksi dari kita. Kalau dia tidak bersinggungan dan tidak menyelewengkan kebenaran, ya it's okay menurut saya. Nah untuk yang mualaf ini saya pikir ini agak sensitif sebetulnya teman-teman ya. Tapi ya harus diberikan penjelasan dan klarifikasi supaya apa yang disampaikan oleh mualaf ini tidak menjadi blunder atau tidak menjadi semacam sebuah racun bagi banyak orang dan akhirnya terjadi konflik yang tidak seharusnya terjadi. Ya, saya tugasnya hanya ingin memberikan penjelasan. Nah, apa yang disampaikan oleh mualaf yang satu ini, kita lihat cuplikan video berikut ini. Sumber yang pertama, seorang yang memiliki latar belakang luar biasa, bekerja selama 10 tahun di LAI. Kita tentu tahu apa itu LAI, yakni Lembaga Alkitab Indonesia. Berprofesi sebagai pendeta dan misionaris, namun Allah memberikan hidayah atas apa yang dia lakukan dari kebenciannya terhadap Islam, kemudian menjadi orang yang justru diselamatkan oleh Allah dari kebodohan dalam hal bertuhan. Jadi tugas sebagai pendeta dan sebagai seorang misionaris, artinya menyampaikan tentang misi Kristen ya, sama seperti saat ini saya sudah Islam, ya saya menyampaikan dakwah Islam. Banyak orang menafsirkan Islam secara keliru, kemudian melihat Islam sebagai agama yang mungkin kurang, maksudnya kurang baik ya dalam pandangan banyak orang, terutama non-Muslim. Kemudian Islam sebagai agama anarkis dan lain sebagainya, pokoknya cap-cap yang kurang baik teroris, itu seperti kepada agama Islam itu sedikit banyak mempengaruhi saya dulunya, karena saya juga melihat Islam itu mungkin lewat kacamata yang keliru. Paling tidak sempat tidak menyukai agama ini. Sampai pada satu momentum di mana ada sahabat saya yang bertanya gitu ya, mungkin kalau kamu mengenal Islam lebih baik, kamu akan jatuh cinta kepada Islam. Artinya kamu akan menyukai Islam. Ini statement yang sederhana gitu ya. Nah teman-teman, ada dua video sebetulnya ya, bukan dua video, satu video, tapi di situ ada dua bentuk pernyataan. Yang pertama itu sifatnya kesaksian dari mualaf ini, tidak jelas identitas dia, nama, kemudian dia bergereja di mana,
pendeta di gereja mana, kemudian wajahnya juga ditutup total, hanya mata yang kelihatan, sehingga kita tidak bisa melihat apakah orang ini memang pernah bekerja di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, karena kebetulan saya mengenal salah satu orang yang bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi kalau tahu wajahnya ya mungkin bisa dilihat dan ditunjukkan. Tapi ya setahu saya memang tidak ada yang keluar dari Lembaga Alkitab Indonesia itu. Nah, mualaf ini mengaku begitu ya, dia pendeta dan dia bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian yang kedua itu bentuk pernyataan dari mungkin pemilik channel kali ya. Jadi yang pertama sifatnya kesaksian, lalu yang kedua semacam sebuah semacam sebuah kesimpulan yang diberikan oleh pemilik channel ini barangkali. Nah, apa isi kesaksian itu? Ini yang maksud saya sensitif sebetulnya ya. Berkaitan dengan alasan mengapa mualaf ini berpindah, ya kan? Kemudian dia ceritakan begini, ada banyak orang itu membenci Islam, menurut dia bilang, banyak orang membenci Islam. Banyak orang menafsirkan Islam itu secara keliru, dipandang kurang baik, terutama dari non-muslim. Kemudian dianggap agama yang tidak baik, anarki dan sebagainya. Ini pernyataan dari mualaf ini ya, kesaksian dari dia. Jadi saya mengulang kembali apa yang dia sampaikan. Kemudian dia mengatakan bahwa hal-hal itu, kata mualaf ini, sedikit banyak mempengaruhi dia dulu, sehingga dia melihat dari kacamata yang keliru, sempat tidak menyukai agama ini. Ya kan? Nah, untuk bagian pertama ini saya memberikan klarifikasi begini. Yang pertama, kami sebagai umat Kristen atau Nasrani, saya mewakili ya, mengatakan bahwa tidak ada kebencian dari kami terhadap agama Islam atau agama apapun. Tidak ada. Kenapa? Tidak mungkin, karena satu, hampir setiap kali ibadah itu selalu dihotbahkan tentang mengasihi, mengampuni, dihotbahkan tentang tidak boleh membenci dan sebagainya. Jadi landasan kekristenan itu adalah kasih dan mengasihi. Kebencian itu tidak diajarkan di dalam agama Kristen. Ya kan? Kemudian ya kita hidup di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, mengerti bagaimana tentang solidaritas, tentang kekeluargaan, tentang kebersamaan dan sebagainya. Jadi yang pertama saya mengatakan bahwa dari lubuk hati yang paling dalam, kami tidak pernah mengajarkan, gereja, agama tidak pernah mengajarkan orang Kristen itu membenci agama manapun. Even Islam, even dia Katolik, Buddha, Hindu, apapun agama itu tidak diajarkan untuk membenci. Nah, pernyataan dari mualaf ini yang mengatakan bahwa banyak orang menafsirkan Islam secara keliru dan dipandang kurang baik, terutama dari non-muslim, ini memang menimbulkan semacam sebuah praduga yang berbahaya buat saya begitu ya. Artinya statement-statement yang tidak patut untuk keluar dan dinyatakan. Karena ini bisa, kalau didengar oleh orang-orang yang tidak menyaring terlebih dahulu informasi seperti ini, maka akan muncul sebuah sebuah pemikiran terhadap orang-orang non-muslim yang menganggap bahwa mereka itu membenci kami. Padahal kami dari umat Kristen, sekali lagi, khususnya karena dia kan mengaku dia pendeta, apalagi dia mantan pendeta loh, masa dia nggak pernah ngajarkan tentang mengasihi terhadap agamanya. Kan kita bisa lihat ya bentuk kesaksian dia ini dengan fakta yang terjadi atau yang dialami oleh dia dulu, atau latar belakang kehidupan dia dulu sangat tidak berhubungan. Seorang mantan pendeta yang bekerja di
LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, masa dia nggak mengerti isi Alkitab yang mengajarkan tentang mengasihi? Sehingga dia mengeluarkan statement seperti ini. Agama yang anarki, sehingga katanya itu mempengaruhi dia dulu. Jadi statement orang itu mempengaruhi dia sehingga membuat dia membenci menurut dia ya. Nah, ini yang perlu diluruskan teman-teman. Sekali lagi ini perlu diluruskan. Siapapun kita mau memutuskan untuk memilih pindah agama, silakan. Silakan. Tidak ada yang boleh melarang orang manapun untuk memilih untuk pindah agama. Silakan. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan memberikan kesaksian-kesaksian yang perlu dipertanyakan, patut dipertanyakan, ini yang perlu dikanter dan diklarifikasi. Ya kan? Lalu kemudian yang kedua dipertegas oleh channelnya mungkin ya. Semacam sebuah narator ya yang membacakan ini. Ya moderator atau apalah gitu ya, saya nggak ngerti, pembawa acara dan sebagainya. Dia mengatakan begini. Nah, benar sekali statement yang barusan dikatakan. Katanya mereka tidak akan bosan-bosan untuk mengingatkan kalian, mengingatkan kita umat Kristen, saudara-saudara Kristen, bahwa selama ini katanya Kristen memandang Islam dengan virus Islamophobia, dengan stigma-stigma negatif yang diciptakan para pembenci Islam. Jadi ada semacam sebuah tuduhan dari orang ini mengatakan bahwa Kristen itu telah termakan virus Islamophobia, lalu secara negatif ada stigma di dalam pikiran kita menganggap bahwa Islam itu tidak baik. Nah, itu yang dikatakan, ini yang maksud saya perlu dipertanyakan, perlu diklarifikasi. Orang ini mualaf ini, dia adalah seorang pendeta plus misionaris. Tetapi dia mendapatkan pelajaran atau dia teracuni membenci Islam dan Nabi Muhammad. Nah, jangan sampai berkembang hal-hal semacam ini seakan-akan stigmanya akan berbalik. Stigmanya akan berbalik kepada teman-teman Muslim, akan berpikir bahwa Kristen itu membenci Islam. Itu stigma yang akan berkembang dari sebuah statement yang disampaikan mereka tanpa data yang jelas. Nah, hal-hal semacam inilah yang perlu disaring, teman-teman. Kelihatannya sederhana aja, kelihatannya biasa-biasa aja. Tapi orang yang mendengarkannya bisa tersulut emosi, kemudian bisa menimbulkan semacam sebuah konflik yang terjadi. Sekali lagi, saya juga pendeta. Tidak pernah mengajarkan jemaah untuk membenci orang, siapapun, tidak pernah. Bahkan kami belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang mengampuni orang yang sudah membenci dan melukai kami. Alkitab, firman Tuhan banyak mengajarkan tentang mengampuni. Bahkan Yesus mengajarkan satu pelajaran yang sangat luar biasa, yang seolah-olah sulit untuk dilakukan oleh manusia, di mana Yesus berkata, kalau orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kalau orang menampar pipimu, kasih yang satu buat dia. Artinya sebuah standarisasi pengampunan dan mengasihi orang itu tanpa batas. Bahkan Yesus pernah mengajarkan mengampuni orang, memaafkan orang 70 kali 7 kali. Yesus melakukan itu, dan itu menjadi ajaran yang sangat fundamental, yang sangat mendasar di dalam kekristenan. Lalu bagaimana mungkin kami dituduh membenci agama yang lain, saudara-saudara yang lain, dengan pernyataan kesaksian dari mualaf, mantan pendeta, mantan misionari, mantan orang yang bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Mantannya 3 loh. Pendeta, misionari, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia. Perlu dipertanyakan status orang ini. Jangan sampai dia meracuni pikiran banyak orang dengan pernyataan-pernyataan yang tidak penting untuk dilakukan. Hati-hati. Saya langsung kanter ini, karena ini berita yang baru. Saya langsung kanter, langsung sampaikan kepada teman-teman, semua pernyataan dari
mualaf ini, yang mantan ini tadi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kami tidak pernah membenci. Kalau ada individual, ini individual ya teman-teman, individu, perorangan yang mungkin membenci ini, membenci itu bukan persoalan agama. Bukan masalah karena mentang-mentang dia punya kalung salib, dia membenci temannya yang satu yang kebetulannya juga bukan agama Kristen, langsung distigmakan bahwa itu adalah Kristen versus ini. Jangan, harus tahu membedakan mana kasus pribadi dan mana kasus umum. Sekali lagi, saya hanya ingin memberikan klarifikasi penjelasan kepada teman-teman semua berkaitan dengan mualaf yang satu ini, supaya semua berjalan dengan baik. Maksudnya tidak terjadi persoalan yang lebih besar lagi di antara kita. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam damai. Ya, dan kembali berjumpa dengan saya nanti pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita ketemu pada video selanjutnya. God bless you.